apa ya? Udah bisa dihapus? Udah bisa dihapus? Udah bisa ditutup? Aduh. Udah ya? Udah bisa lihat ya? Oke, kita mulai aja ya. Aduh, maaf waktunya terganggu banyak. Iya, 40 menit. Gak senang kan, Pak? Oke. Kita pulang nanti jam 6 kan? Gak apa-apa ya. Masak, Pak. Pulang masak. Kasihan saya. Kenapa? Oke. Aduh. Bentar ya, cek dulu rekamnya. Ini selalu menjadi masalah ini. Oke, udah. Oke. Pertanyaan saya sebagai perkenalan sore hari ini. Siapa yang udah pernah dengar apa itu bauran pemasaran? Sudah. Itu kan ada di materi Yang saya tanya, siapa yang sudah pernah dengar kata bauran pemasaran? saya pernah, Pak. Udah pernah? Mbak siapa namanya? Kartini Dewi. Ada pulpen? Berarti. Dapat poin. Dapat poin. Aduh, buku saya ini. Mbak siapa? Kartini. Kartini. Kartini Dewi. Iya. Dewi Kartini, Pak. Iya. Oke, selanjutnya. Kebanyakan. Oke, Mbak Kartini ya. Cuman satu sih pertanyaannya, jangan langsung buka buku ya. Oke. Betul, harus biasa aja. Bauran pemasaran udah pernah dengar? Belum. Semester berapa sekarang? Udah. Siapa yang belajar tadi malam? Dengar nggak ada kelas Ya. langsung. Oke. Selanjutnya bauran pemasaran. Yang Mbak pernah tahu tentang bauran pemasaran itu apa? Saya tahu tentang konsep 4P. Oh, good. Apa itu? Jelaskan coba. Yaitu produk, Aha. promotion, Hmm. place and price. Hmm. Itu adalah konsep yang cocok untuk produk. Sedangkan untuk jasa itu adalah disebut sebagai pengembangan konsep 3P, yaitu People, people, proses, proses dan physical evidence. Oke. Untung saya nggak jawab tiga-tiganya. Oke, mantap. Seenggaknya basicnya ada. Ah, itu. Berarti Mbak ini udah bisa skip kelas ini, udah bisa lompat ke semester depan. Ya, lompat aja ya. Ya. Benar apa yang tadi bilang itu tadi, bahwa yang selama ini yang paling dikenal itu adalah yang 4P. Apa itu yang Mbaknya diam dulu. Siapa tadi yang bisa sebutin coba? Pertama. Produk. Pelan-pelan. Produk, price, promotion, place. Ah, itu yang 4P itu biasanya untuk produk. Sedangkan kita kelas ini berbicara tentang jasa. Tambahannya apa? People, physical evidence, lingkungan dan juga satu lagi kelamaan, proses. Ya. Jadi di sini akan kita bahas apa sih yang bagian dari physical evidence, apa sih bagian daripada price, apa sih bagian daripada promotion dan juga lain sebagainya. Dan di sini dikatakan definisinya bauran pemasaran adalah tools atau alat marketer ya. Jadi kalau misalnya kita itu ini kan orang-orang yang dipersiapkan menjadi orang-orang yang bakal profesional di masa yang akan datang kan, apakah nanti menjadi buka usaha sendiri atau juga misalnya nanti menjadi orang profesional di perusahaan gitu misalnya. Jadi Mbak dan Masnya nanti ini harus paham ini. Ini kan kita bicara tentang jasa, berarti Mbak dan Mas itu berbicara tentang di sektor jasa, bukan di sektor produk gitu ya. Yang pertanyaan saya kemarin, dewasa ini PDB hampir di semua negara itu banyak signifikan nggak dari sektor jasa? Maksudnya pendapatan PDB negara itu hampir di seluruh negara itu ada nggak pengaruh daripada sektor jasa? Sektor jasa itu berpengaruh signifikan nggak? Iya, sangat signifikan. Alasannya kenapa? Alasan karena Sekarang jasa berkembang lebih pesat. Betul. Bahkan di Eropa itu dikatakan di buku kita itu pada chapter 1 itu, kalau kawan-kawan hadir kemarin dan masih ingat dan tidak lupa, itu sekitar 60% orang di PDB di Eropa itu yang menyumbang PDB orang itu sekitar 60%. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya apa yang sih yang diharapkan setelah kita belajar hari ini? Yang pertama, konsep produk jasa, esensi harga dan perspektif konsumen,
kalian ketika membeli suatu produk ataupun jasa itu atau menggunakan jasa apa yang pernah kalian gunakan? Salon. Salon, pos, restoran, Timbangan belajar. termasuk timbangan, bimbel. oh bimbingan belajar, oke bimbel ya bener. Ojek. Ada lagi? Ojek. Ya, teringat sama Mas Ojeknya. Bukan teringat sama Oke, ojeknya. bukan. Oke. Dan selanjutnya adalah penerapan komunikasi pemasaran. Bagaimana sih penting nggak sih komunikasi itu dalam pemasaran? Penting, sangat penting. Penting. Saya misal ini berapa orang sih kelas ini yang hadir hari ini? 11 orang. Sekarang saya kasih produk A, pergi semua ke TMS. Dan semua menjual dalam waktu 1 jam. Kira-kira nanti hasilnya sama nggak? Kenapa kira-kira? Betul, Mbak siapa namanya? Mbak Kartini misalnya dengan, saya masih ingat dulu ya di TMS, Mbak ini Mbak produknya bagus, kualitasnya ini sama, mungkin Mbaknya juga udah cantik dari sana gitu kan. Jadi ketika dia mengkomunikasikan produk itu walaupun nggak dia pakai, itu orang bisa tertarik, oh iya Mbak ini cantik gara-gara mungkin gara produk ini. Padahal dia memang udah dari sana yang cantik. Tapi bagaimana gaya komunikasi dia gitu loh. Inilah pentingnya kenapa di sini juga disebutkan pentingnya komunikasi bagi marketer ataupun di pemasaran. Dan juga ada berbagai objek delivery dan juga delivery sekarang ini banyak yang hot issue juga di Indonesia ya. Misalnya apa-apa nggak perlu keluar rumah, ada Gojek dan sebagainya, Gojek delivery itu kan. Selanjutnya ada perantara atau implikasi karakteristik jasa, nanti kita bahas elemen tambahan dalam bauran pemasaran dan juga analisis kasus, nanti ada kasus di akhir. Selanjutnya konsep produk jasa. Dikatakan di sini produk adalah konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Jadi di sini adalah bagaimana sesuatu itu, jasa itu adalah yang memberi nilai bagi penggunanya gitu. Ada nilai yang didapatkan daripada penggunanya gitu. Dikatakan juga konsumen tidak hanya membeli fisik, tapi juga nilai. Jadi kalau misalnya misalnya di produk, misalnya di sini ada yang pakai iPhone, Ada. asik. Misalnya pakai iPhone gitu ya. iPhone itu telepon kan? Fungsinya apa? SMS, nelpon ya kan? Kenapa orang beli mahal atau murah iPhone? Mahal. Kenapa orang beli iPhone? Brand. Membeli Prestisius. Ketika misalnya di TMS gitu ya. Misalnya pegang, ini bukan iPhone, bukan. Jadi kalau misalnya pegang-pegang gini kayak pakai iPhone gitu. Ada kebanggaan tersendiri kan? Itu dia. Jadi di situ tidak hanya dari segi fungsi ataupun kegunaan daripada produk itu atau jasa itu. Tapi ketika misalnya kita itu keluar misal dari salon misalnya kan, check in di Instagram atau misalnya di Facebook atau apa gitu, atau buat live gitu kan, lagi salon nih misalnya kan, di salon yang misalnya prestisius misalnya di Taiwan gitu, itu kan jadi kebanggaan bagi orang penggunanya kan. Padahal salon yang di kampung sana dengan kotanya sama aja kan. Kalau kerimbat ya rambutnya nanti dibersihin aja gitu kan, sama aja deh. Kalau misalnya kalian itu di kamar mandi pakai sampo sini sama aja nggak sih? Cuman pakai pengering atau pakai apa, dikasih vitamin kan. Nah itu dia. Dikatakan juga di sini ada beberapa pendapat para ahli, dikatakan dalam marketing imagination itu ada yang pertama itu adalah core generic product. Ini adalah terdiri dari jasa dasar. Misalnya kalau misalnya gitu ke hotel, nginap di hotel pengen dapat apa? Pelayanan. Minimal, betul. Tapi minimal kita itu tempat tidur kan. Itu adalah kebutuhan dasar. Ada nggak orang ketika misalnya nginap atau ke hotel gitu, yang dicari itu tidak hanya tempat tidur, tapi juga harus lounge-nya bagus, ada mungkin beberapa penginapan yang ada lukisannya, walaupun mahal orang, ada kan orang yang mahal juga nggak apa-apa kan? Kira-kira siapa itu? Ada nggak yang bisa sebutkan orang-orang yang apa? Sehari ini mau nggak misalnya kalau nginap di ruangan kita ini? Nggak kan? Karena beda gitu kan. Kalau misalnya bagi kita yang penting udah badan gue bisa tidur gitu, ya udah bisa telentang gitu kan. Ada juga gitu kan. Itu dari sini. Ada juga expected product, yaitu terdiri dari produk inti dan juga minimal ada tambahan gitu. Misalnya ketika misalnya kita nginap di suatu hotel, kalau pertama tadi kan yang penting ada, misalnya kalau nginap di hotel ada tempat tidur, udah itu aja, minimum itu. Yang kedua, kalau bisa itu nginap itu tidak hanya itu, tapi ada lounge. Misalnya pagi-pagi bisa duduk-duduk ngopi-ngopi di lounge-nya. Apa sih lounge itu? Di aula-aula tempat ini apa? Lounge itu apa ya? Lounge kayak pavilion mungkin, atau juga tempat-tempat santai yang untuk bisa lobby, kayak lobby, dekat lobby itu kafe-kafe gitu. Selanjutnya juga ada augmented product, itu area yang memungkinkan suatu produk diferensiasi dengan produk lain. Pernah masuk hotel? Ada nggak hotel yang sama?
Pasti beda semua kan? Sama misalnya, kita di sini ada anak, ayah sama ibu kita. Ya saudara pun bisa beda kan? Sama hotel juga. Walaupun mereka satu grup, ada nggak yang kalian tahu hotel itu satu grup? Sebutkan coba. Resort World. Yang satu grup itu apa aja mereka? Yang di Taiwan itu saya tahu itu ada, saya dulu dapat intern itu apa itu W Hotel yang dekat 101. Howard itu nggak tahu apakah satu grup. Itu ada juga Sheraton ada W, ada lagi apa? Regent Regent bukan dari grup mereka sih, tapi ada mereka. Jadi maksudnya gitu. Walaupun mereka satu grup, mereka ada berbeda gitu. Kalau misalnya W, itu misalnya artis-artis papan atas yang nginap di sana, yang bayaran juga tinggi. Tapi mereka juga ada juga yang middle class atau juga kelas-kelas menengah, yang misalnya yang pengusaha-pengusaha dari Cina atau yang pengunjung-pengunjung dari Cina gitu. Atau misalnya dari Taiwan. Ada juga yang mungkin dari Indonesia yang agak lebih low class, atau juga mungkin ada yang pengusaha di tingkat medium atau kelas atas gitu. Itu dia bedanya. Ada pertanyaan? Nggak, belum, sejauh ini belum ya. Oke. Nanti gini, kalau misalnya ada pertanyaan juga, kalaupun nanti di rumah misalnya apa gitu, bingung atau apa, nggak apa-apa di chat ya. Semoga paham, jadi pas kalian sini lebih fresh. Bentar ya. Ini benar B2 ya? Benar B2 ya? Udah ketemu? Baru 22. Ada lebut yang udah beli. Bentar, mata iya ini jangan. Hah? Enggak, mereka tanya, ada kendala nggak selama kita TTM? Nggak ada kan? Masalah kamar kan? Lancar. Ya, saya bilang cuma ini ya doang, next time ya kan. Oke, selanjutnya adalah konsep total produk ya. Dikatakan di sini kedinginan ya? Ya. Mbak, aslinya tadi minta masnya kecilin dong. Iya. Sorry ya. Selanjutnya adalah ada core product. Dikatakan ini core expected, ada expected product, augmented, dan juga potential product. Jadi di sini bisa dilihat itu di modul kita yang keberapa ya? Modul 4 ya, 4.5 ya, bisa kita lihat. Di sini ada juga di mana kalau customer view-nya ada kalau misalnya core product itu mereka adalah kebutuhan generik atau konsumen yang harus dipenuhi. Ini adalah yang paling dasar ya. Terus ada juga harapan minimal konsumen yang seperti yang dijelaskan tadi. Apa sih yang minimal kalau misalnya orang beli ke salon misalnya, apa sih yang mereka kalau misalnya ke salon itu ngapain aja ya? Potong rambut. Potong rambut itu minimal apa yang mereka dapatkan? Dipotong rambutnya kan. Yang kedua, di keramas-keramas, habis itu dipijit-pijit, apalagi habis itu dikasih vitamin. Cewek lah yang tahu itu ya, kami nggak tahu. Nah itu dia, itu adalah minimal ya. Selanjutnya adalah core product dan produk tambahan. Ini adalah core food and beverage. Ini adalah sebagai hanya contoh, itu ada di apa kita. Ini adalah disebut juga flower of service atau juga bukan ini ya. Bentar. Ini kok nggak bentuk kayak bunga ya? Bentar ya. Iya. Oke, the flower of service aslinya kayak bentuk bunga gitu, kayak dalam buku kita. Tapi intinya sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya ke teman-teman juga lihat di buku lain atau di internet, sama kayak di buku kita di 48 ini juga kalau misalnya teman-teman juga nanti ngelanjut S2 atau S3 itu sama aja. Kajiannya itu sama aja. Mereka juga pasti akan bilangkan ini adalah the flower of service. Jadi nanti ini dihafal, ini mungkin masuk ujian. Ini adalah salah satu core ataupun juga pengetahuan yang umum di pemasaran jasa. Jadi tandai biar nanti kalau misalnya pas ujian dihafal. Karena seperti saya bilang, saya flashback sebentar. Sekalipun saya kasih nilai teman-teman itu 100 semua, tapi kalau misalnya tidak nyampe 30% dari nilai yang teman dapatkan pada saat ujian itu, sama aja itu nilai D atau E. Karena nilai saya itu hanya bisa mengcover 50%. Gitu dia.
Dan juga satu lagi yang mungkin dihafal di bab ini yang tadi masalah 4P dan 7P ya, itu dihafal ya. Apa? Bauran pemasaran ya. Jasa, bauran pemasaran biasanya itu disebutkan dengan 4P, tapi bauran pemasaran jasa itu yang 7P. Ya, itu dia. Nanti mungkin TTM 2 kita buat ujian simulasi gitu aja ya, cek gitu ya. Gak apa-apa ujian kan? Oh nggak bisa? Ya udah, yang ada aja. Iya, itu aja. Dagang pula nanti gara-gara itu nggak datang pula ke sini. Itu kalau saya ingat aja. Mudah-mudahan saya nggak ingat ya. Jangan diingetin. Ya itu dia. Yang pertama adalah betul. Yang pertama adalah information ya, ataupun informasi. Apa katanya di sini? Adalah untuk mengetahui value atau jasa yang ditawarkan. Jadi biasanya pada saat suatu servis itu ataupun jasa itu, minimum kita tahu apa yang sih yang apa ya jasa yang selain salon, hotel yang pernah kalian gunakan atau pernah kalian pakai. Ada nggak jasa lain? Jasa yang lain? Kantor pos. Oke. Misalnya kantor pos, apa sih yang perlu kalian tahu informasi tentang kantor pos? Jam kerja, harga, berapa lama, apa lagi? Keamanan apanya? Keamanan sistem sistem keamanan ya. Atau juga sekarang karena teknologi yang semakin canggih itu kita bisa tracking. Jadi kita bisa cek online barang kita misalnya kirim ke Indonesia, oh di mana nih? Oh lagi transit di Hong Kong, atau misalnya lagi udah dikirim masuk Kuala Lumpur misalnya gitu. Dulu waktu saya pernah ngirim aplikasi berkas saya dikirim dari Medan masuk Singapura, masuk Hong Kong. Jadi saya tahu oh hari ini udah masuk ke Hong Kong nih apa saya berkas saya, oh udah nyampe Taipei gitu. Jadi kita juga tahu dengan perkembangan teknologi kita tahu gitu. Itulah salah satu yang perlu mungkin kita tahu dari jasa itu kan. Ada juga misalnya ada lagi jasa yang lain selain itu. Rumah sakit Rumah sakit juga. Apa kira-kira yang perlu kita tahu dari situ? Apakah mereka menerima cempauka, iya kan? Health insurance atau juga apa lagi? Dokternya siapa? Terus ada nggak kelas melati atau kelas atas ya kan? Apalagi kira-kira? Apakah mereka kelas melati kan? Kelas melati? Hotel itu ya? Sorry, saya nggak pernah tinggal di hotel-hotel kayak gitu. Jadi, itu maksudnya rumah sakit kelas 1. Ada kelas melati kan? Iya. Hotel. Masa sih? Iya lah, kamar melati. Kak. Kelas melati apa ya? Iya iya sih. Maksudnya yang seadanya aja maksudnya gitu. Pengalaman Mbak. Sering nginap di Taipei maksudnya. Iya betul. Oke, selanjutnya adalah consultation. Order taking dulu, order taking. Ya, order taking dikatakan tengok pada 48 dikatakan pada saat ini konsumen siap untuk melakukan pembelian, maka pelayanan yang berkaitan dengan pengambilan pemesanan harus dilakukan dengan akurat. Jadi di sini juga ketika misalnya kalau di Taiwan itu kan lebih apa ya, lebih enak ya. Saya mau kirim ke Mbak apa di mana? Mbak ini dulu. Tinggal namanya siapa? Lupa. Sri Maryanti, Pak. Panggil nama online-nya apa? Sri. Mbak Sri. Di online Mbak Sri. Kan ini saya bilang. Saya mau kelas sebelah. Namanya itu Mbak Safia. Udah diganti sekarang Mbak Tini kan. Namanya itu Satini. Terus saya bilang dia kan pengganti ketua kelasnya karena ketua kelas Indonesia. Terus saya bilang, yang komtingnya siapa? Dia kan udah kenalan tadi Satini. Saya, Mbak kan komtingnya kan Safia bukan Satini gitu. Padahal itu kan. Terus nama ininya apa? Nama online-nya apa? Tini. Kan Tini, Satini, Safia. Saya nggak tahu siapa. Terus nanti saya buat nilai. Oh, yang sering ngomong di kelas itu Mbak Satini. Terus yang sering bantu saya itu Mbak Safia. Saya cek namanya nggak ada. Coba kan nggak lucu kan? Maksudnya kayak gitu. Makanya kalau bisa seluruh nama itu dibuatin sama aja. Itu minimal tanda kurung. Kalau misalnya ada nama panggilan, buat aja tanda kurung siapa gitu. Biar saya tahu juga. Kayak ini kan nama online ini beda kan? Nama malamnya sama nggak? Sama Pak Sri.
Sama. Mbak Sri. Iya. Iya. Karena Sri juga banyak ya kan. Sri Mulansi, Sri Tianingsi. Kalau misalnya sampai mana tadi ceritanya? Oke. Kalau misalnya di Taiwan kan, misalnya Mbak Sri mau ngirim ke tinggalnya di Taipei, mau ngirim misalnya ke Taichung, misalnya ada kawan yang misalnya anak kelas 9 ini di Taichung, Mbak saya mau ini kirimin jengkol dong, beli di TMS ini, kirim kan, terus kirim melalui kantor pos, nggak pakai Sevel, Pakai apa, Pak? Seven. Kalian bilangnya apa? Terserah ya, Seven. 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 Ah, ya. Seven. Seven 7-Eleven, ya. Kirim melalui Sevel atau apa bisa? Terserah. Di sana misalnya di Taichung, kalian setidaknya informasi ataupun kalian tahu ngambilnya di mana kan? Saya nanti Seven itu Sevel banyak kan? Iya. Kan itu langsung kirim ke rumah. Sevel itu ke rumah. Iya. Iya, Pak. Iya, Oh. Jasa pengiriman itu tuh semuanya langsung nyampe ke alamat kita kan langsung. Oh mungkin karena saya tinggal di kampus, Sevel itu ada di kampus saya kali ya. Karena saya ngambilnya ke Sevel bukan ke alamat saya, ke asrama saya. Bisa ya? Iya karena saya tahu. Oh berarti tambah pengetahuan baru berarti. Karena kita itu Sevel mana yang terdekat gitu, Sevel yang mana, jalan apa gitu. Karena kan Sevel banyak kan. Jadi maksudnya tahu gitu kan. Kalau misalnya tadi ngirimnya ke saya pasti jemputnya kalau misalnya dibilang ke Sevel, saya jemputnya ke Sevel kampus saya. Kalau misalnya ngirim ke mbak-mbak yang lain misalnya atau mas yang lain, berarti langsung tunggu aja di rumah kan. Nah itu setidaknya informasi yang seperti yang dia dapatkan gitu. Selanjutnya adalah ada billing. Billing ini adalah masalah pembayaran bondnya. Di sini kira-kira apa yang informasi kalian butuhkan? Berapa jumlahnya, berapa yang dipesan, berapa hari kalau misalnya nginap di kamar melati misalnya, nah, berapa lama, terus berapa per malam, ada nggak diskon, ada nggak harga akhir pekan atau harga normal itu sama nggak atau tidak gitu. Selanjutnya adalah ada payment, pembayaran. Apakah itu pembayaran bisa online atau misalnya manual? Teman-teman kalau misalnya pakai jasa salon online apa manual? Kalau hotel? Kalau pakai hotel? Hotel itu biasanya pakai kartu kredit. Kartu kredit ya? Kaya berarti. Sekarang boleh ini ya, boleh. Sekarang online semua kan, pakai kredit card kan, kartu kredit ya. Karena sekarang kalau misalnya ada jasa yang kalian lebih prefer yang mana sih? Yang punya bisa kirim bayar online atau manual? Online. Lebih praktis. Betul. Kalau misalnya juga berarti nanti ketika misalnya ada usaha mau dibuatkan walaupun usaha kecil-kecilan, kalau bisa yang gitu. Di online misalnya sekarang ini kan banyak, dulu juga ada di BBM misalnya orang jualan hijab atau apa misalnya gitu kan. Ini pilih warna sis apa gitu kan. Misalnya kan udah online kan, mau besar juga nanti bayar, masuk ke internet bankingnya, masuk ke internet banking mbak-mbak, tinggal cek baru kirim kan. Nah, maksudnya sekarang kan pembayarannya maksudnya lebih praktis. Orang tunggu di rumah aja, tinggal bayar, minta tolong ke orang ke 7-Eleven, waktu misalnya sama bawa akun juga boleh, nggak perlu harus datang ke Taipei kan kalau misalnya beli hijab gitu, tunggu aja tuh kirim, udah gitu. Itu adalah salah satu yang praktis dewasa ini. Jadi nanti pada saat misalnya buka jasa ataupun laundry misalnya, itu kan nggak terlalu sulit laundry kan, atau misalnya jasa pijat, atau jasa apa lagi yang kira-kira mudah yang bisa di Mbak yang jiblak biru dari mana asalnya? Dari Karawang. Karawang yang terkenal apa ya? Selain goyangan Karawang. Itu kan terkenal juga. Mandi. Padi. Selain padi. Jasa yang kira-kira laku di sana. Gojek. Yang bisa Mbak buka nanti kira-kira jasa di sana. Jasa apa? Jasa. Penitipan anak. Anggaplah misalnya penitipan anak kan. Atau di sanggar tari boleh. Kalau misalnya Mbaknya di Karawang misalnya kan, buka penitipan anak misalnya, ya coba misalnya bisa dibuatkan online, misalnya dibatasi, misalnya kami cuma menampung 10 anak gitu, sama kayak U-Bike di sini misalnya, berapa anak lagi yang boleh nitip di sana gitu misalnya kan, dari jam berapa kan, jadi orang bisa tracking gitu. Oh ternyata di rumah Mbak Dahlina nggak bisa lagi nih hari ini, udah full booking sama ibu-ibu yang lain untuk nitip anak gitu, misalnya dekat daerah perkantoran misalnya gitu. Ya gitu, itu kan lebih keren kan. Orang nggak perlu lagi nyampe sana, aduh nggak bisa lagi mbak, anaknya udah penuh, susternya nggak ada lagi yang free gitu misalnya. Itu kan orang lebih appreciate, orang juga bakal lebih, atau misalnya pembayarannya gitu misalnya, nitip anak gitu kan, orang nggak perlu lagi, mbak ini bayar bawa uang cash gitu, tapi cukup aja melalui transfer misalnya, oh udah diterima gitu.
Itulah salah satu yang perlu, itulah pentingnya juga kita anak-anak muda yang sekarang ini, masih muda semua kan, harus melek juga, harus melek juga maksudnya teknologi gitu loh. Aku sengaja ngeliat ke sana ya. Ya gitu. Selanjutnya adalah apa lagi ya? Consultation. Kalau misalnya kita mau bertanya atau misalnya dokter misalnya apa misalnya sebagai contoh gitu kan, kita tahu apa kalau misal konsultasi ke dokter apa yang kira-kira pengen kita tahu? Penyakitnya apa? Terus apa pantangannya? Terus apa lagi? Yang selama ini yang kita rasakan apa gitu kan? Terus setelah makan obat apakah ada perubahan atau tidak? Ya, hal seperti itu kan. Selanjutnya ada hospitality ya. Hospitality itu masalah keramahan, pelayanan gitu. Pernah nggak kalian menggunakan jasa tapi pengunjungnya nggak ramah? Tapi masih pengen ke situ juga? Enggak. Kalau nggak ramah Enggak. Oh iya. Pengen pindah. Itu pentingnya. Di sektor jasa itu bukan produk yang ditonjolkan tapi orang-orang yang bekerja di lingkungan itu. Makanya ketika nanti misalnya mbaknya juga menitipkan anak, kalau misalnya susternya itu apa-apa, diam. Nah, kayak gitu kan. Berarti itu nggak perlu dipakai. Nanti pulang-pulang mamanya apa mandiin sore udah biru-biru badannya. Itu malah masuk polisi nanti ya kan, disuruh tutup tuh usaha. Nah itu karena kalau misalnya anak-anaknya misalnya pengen besok-besok juga kan minta malas pulang misalnya sama mamanya karena udah nyaman di situ kan, berarti ibunya juga oh udah berarti di sana bagus. Besok juga kalau anaknya nangis ditinggal mana mau dia. Nah itu dia. Selanjutnya adalah safekeeping. Ini juga masalah pelayanan berkaitan dengan kenyamanan. Misalnya kalau misalnya mbak misalnya menggunakan, ada pernah nggak menggunakan jasa itu misalnya bawa mobil atau bawa motor tapi ternyata nggak ada tempat parkirnya, atau lebih prefer yang toko misalnya beli sesuatu gitu kan tempat parkirnya nggak ada gitu, lebih prefer yang mana yang ada parkirnya tapi bayar, atau beli ke salon misalnya nih lebih prefer yang ada parkirnya tapi bayar sedikit atau salon yang tidak ada parkirnya? Tapi kan bayar. Berarti udah paham. Oke. Exception, yaitu berkaitan dengan permintaan pelanggan terhadap sesuatu yang perlu pengecualian. Misalnya, pada konsumen komplain untuk meminta penggantian. Pernah nggak komplain terhadap jasa? Apa itu? ketika beli handphone terus nggak sesuai, terlambat juga boleh. Itu juga salah satu yang oke, 7 hari udah kita kirim ya, 2 minggu juga belum. Itu boleh. Apakah kita minta dispensasi apa harga yang diturunin atau juga di reject, itu udah hak kita karena itu adalah melebihi dari apa yang ada selama ini. Betul. Ada lagi nggak? Kesalahan produk. Ini sama dengan ini juga. Beli ke baju tapi salah ini. Di modelnya cantik, tapi pas dipakai beda gitu ya. Kadang-kadang bukan bajunya yang salah tapi yang makainya yang ini. Iya kan? Betul. Atau juga misalnya yang pakai misalnya tinggi, kaki mantap gitu dipakai ya kan karena kakinya jenjang. Yang pakai misalnya iya kayak anak-anak baju kebesaran jadinya. Itu kenapa juga misalnya pada saat kita misalnya belanja atau misalnya belanja online dan sebagainya, kita itu juga harus memperhatikan itu. Kita juga terlalu 100% juga komplain 100% gitu. Karena itulah kenapa juga saya sampai saat ini lebih suka belanja yang offline sebenarnya, walaupun dewasa ini nggak zamannya lagi gitu kan, offline di online aja gitu, di rumah barangnya udah datang, tinggal bayar transfer. Sekarang internet banking kan, bayar gesek-gesek tinggal di rumah aja, tunggu nanti sore nyampe, udah gitu. Selanjutnya adalah merek dan diferensiasi. Penting nggak itu merek? Apa pentingnya Mbak? Namanya Mbak siapa? Mbak Sudarwati. Nama online-nya? Karena benar aja, saya bisa hafal muka kalian, tapi namanya besok pasti saya udah lupa lagi. Nama online itu saya bisa. Sama kelas sebelah juga gitu. Saya tahu itu ada Mbak Eni, Mbak Nurul, Mbak Intan, Mbak apa, tahu saya semua. Walaupun saya nggak tahu, ya Mbak ini yang mana ya gitu. Yang penting ketika misalnya saya online, tahu Mbak ini rajin ngomong di kelas gitu. Tapi gini juga, makanya saya tanya, nama online-nya apa gitu. Nama online-nya apa? Kan? Apa saya bilang? Biasa coba, saya nggak bisa hafal kan?
Berarti satu orang itu minimal 2 nama saya hafal. Nama pekerjaan. Ah. Iya, nggak apa-apa. Nama malam sama kan? Canda. Biar kelas ini jangan ngantuk, kan udah telat tadi kan? Kelas saya, kalau kelas online saya ngantuk ya. Saya sih nggak bisa ngecek kalian. Kenapa? Saya sering kadang-kadang bertanya di tengah jalan, memastikan kalian itu tidak tidur. Karena kan udah pengalaman saya ini ada ke 6 semester saya ngajar. Jadi biasanya itu laptopnya dihidupin, orang entah kemana atau misalnya jalan-jalan malam kayak semalam kalau jadi ya malam mingguan, tapi hidupin, tapi dia itu entah kemana, di mute kan, nggak dengar kan. Itu Mbak Susan mana? Susah nggak? Datang. Sama Mbak Susan, ternyata dia semalam itu dia dengan tutor yang lain, teman saya kan, ternyata di TMS mereka apa. Berarti kalau misalnya juga online gak kan Mbak Susan ya? Atau mungkin rumahnya dekat-dekat sini kali ya, karena aku bilang kan dibatalin jam 7. Kan coba. Terus dia datang malam mingguan tadi malam, tapi kok Kalau udah iya Mbak Esther ya. iya sama Mbak Esther. Iya. Mbak Esther Dia kan udah tinggal di ya. situ kalau misalnya Mbak Esthernya udah tinggal di Taipei. Terus Mbak Susannya mana? Di Hualien. Dia kalau datang itu malam minggunya. Sabtu sore udah berangkat dari Hualien. Beritanya jam 6 sampai Mbak jam Susannya tadi malam udah di Taipei. Iya, berangkatnya jam 6 kemarin, jam 6 sore. Terus Mbak Susannya sekarang di mana? Ada acara. Itu maksud aku. Mbak Susan berarti kan didengar juga, berarti kan dari mana-mana orangnya kan. Yang penting Mbak ketua kelasnya catat. Oh, yang dia kan nggak bisa memastikan kamu ada atau enggak gitu. Nggak mungkin kan. Dari hisap yang online udah dicatat. By the way, kita ada marker nggak ya? Ada. Jadi nanti gini ya Mas, minta tolong ya. Absen kita itu, jadi bahkan meeting 1 gitu kan, meeting 1, 2 sampai sana. Terus nanti bahkan minta tolong tanggalnya. Sama nama orang ini udah ada semua kan? Nanti biar bantu aja siapa yang hadir. Yang hadir ada itu cuman hadir dan tidak hadir. Ya minta tolong ya. Saya mengingatkan, karena gini, dia juga Mas ini juga nggak bisa melihat kalian itu ada yang penting dia itu online atau enggak kan. Kenapa saya selalu itu cara ngontrolnya itu apa? Dengan nanya Mbak siapa namanya? Karsi. Oh ini yang Kar itu. Oh Carsiti ya. Kalau yang gini-gini namanya aneh-aneh saya cepet ingat. Tapi kalau namanya misalnya Sri Wahyuni apa gitu, itu nama yang terlalu banyak orang enggak. Kalau Kar gini kan Mbak mobil nih. Mungkin dulu mbaknya papanya ketemu bule ya, dapat mobil, bukan kita mobil, dapat mobil, ketemu sama bule, udah Kar. Ini apa gitu? Kar udah Kar. Oke, itu hanya joke aja ya. Selanjutnya adalah juga ada di sini ada dikatakan ada beberapa jenis brand. Ada manufacturer brand, itu ada sebuah perusahaan yang mereka produksi sendiri dan mereka juga yang memasarkan. Di sini contohnya itu adalah Takaful Keluarga PT-nya, dan mereka ada asuransi syariah Takaful. Atau juga ada ini yang toko obat itu Kalbe Pharma. Mereka itu kan buat sendiri tapi memasarkan sendiri. Ada lagi nggak yang lain? rokok itu kan. Rokok kan bisa. Ya, tapi kan jarum surga. Dari PT Jarum. Iya, tapi kan mereka itu kan bukan mendirikan store toko kan. Nah, itu maksudnya. Yang ini kan kalau Kalbe Pharma kan memang ada juga yang Kalbe Pharma kan. Selanjutnya adalah house brand. Ini adalah yang retail. Misalnya di sini sebut apa? Hero itu ada di Jawa kan? Retail Hero Supermarket. Di Jawa ada kan? Ini nggak terlalu besar kan? Besar ya? Jauh itu Matahari gitu. Mana Hero mana lebih besar daripada Carrefour? Carrefour kan? Oh berarti benar. Karena ini di Medan juga ada tapi nggak terlalu besar. Lebih besar dari 7-Eleven. Tapi nggak lebih besar daripada Carrefour. Ini misalnya kalau misalnya di Carrefour misalnya, kalau teman-teman pergi ke pusat perbelanjaan itu dicampur aduk nggak makanan dengan minuman gitu, atau minuman semua, minuman kaleng gitu kan. Nah, ini masih di sini. Selanjutnya adalah generic brand. Ini adalah produk tanpa merek atau brand. Ada nggak contoh lain?
Ini di sini disebutkan beras. Beras juga sebenarnya ada ya kan? Ada Cap udang ya. Apalagi? kedelai. Aduh, saya kok lapar ya. Kalian udah makan semua kan? Belum Pak, saya juga aduh. Ini mau lapar makan malam. Mbak ini bisa acting ya? Mantap. Saya suka mahasiswa kayak gitu. Ya saya tadi belum sempat makan. Tahan. Nggak bisa. Harus profesional. Makanya, ya benar. Jadi ketika saya ngajar itu, saya nggak pernah baju yang biasa-biasa aja. Kalian kan mahasiswa kan? Iya. Saya juga harus rapi juga gitu. Tahu nggak, tengok nanti sampai kalian udah lepas juga dari kelas ini, nggak bakal pernah baju saya itu asal-asalan. Ini kan lingkungan akademis, iya kan? Anggap aja ini bukan berarti asal UT udah apa. Saya nggak pernah pakai jeans datang ke sini, karena ini lingkungan akademis. Saya mempersepsikan diri saya ketika dulu dosen saya juga ngajar di sana. Saya nggak pernah kalian bakal lihat saya celana jeans di sini. Kalau di TMS mungkin. Karena saya kan sering di sana juga, kadang-kadang part time, kadang-kadang apa gitu. Jadi sangat heran ya kalau nampak saya part time. Maklum mahasiswa nggak ada. Itu dia ini. Selanjutnya adalah service product. Jadi di sini ada existing, ada produk, ada yang baru. Jadi di sini ada penetration. Kita udah masuk ke 4-12. Jadi ada repeat business, ada juga increase frekuensi kalau misalnya dia itu market penetration. Dan juga kalau misalnya lagi mengembangkan produk ada sell new product, existing market, ada juga market extension, bagaimana mereka misalnya jasanya itu kalau udah misalnya ada nggak kalian tahu itu jasa ataupun produk itu sukses di satu produk terus diekstensi atau apa sih bahasa Indonesia itu, ekspansi gitu ke kota lain. Markobar, tahu apa Markobar? Martabak 8 rasa. Anak Pak Jokowi itu loh. Di Medan pun udah ada itu. Bahasanya gitu. Jadi sukses di Solo, masuk Jakarta, Bandung apa, sampai Medan juga gitu. Jadi buka itu ya Cabang. cabang. Jadi ekspansi gitu maksudnya expand. Ya. Nanti kalau misalnya mau apa, hubungi aja anak Bapak gitu. Kalau mau buka apa istilahnya itu franchise. Saya udah bukti fisik. Apa katanya bukti fisik? Itu essential evidence, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain, layout dan sebagainya. Pertanyaan saya, nah ini maksudnya kayak gini yang sering saya buatkan di kelas untuk mengecek siapa sih yang, jadi saya tahu kalau misalnya nggak sering jawab ini berarti ini lagi online aja tapi entah kemana kelayapan gitu ya. Aku yakin sih kelas sana sini nggak kayak gitu ya, think so sih, bukan itu kelas lain itu ya. Ketawanya lebih Nggak, kelas ini nggak mungkin kayak gitu. Selanjutnya betul, I think so sih. Pertanyaan saya sama kayak Mbak Susan tadi ya kan, ada ternyata entah dari di mana dia sekarang. Kecengkesek mungkin foto-foto ya. Kirim salam sama Mbak itu ya. Mbak Susan. Iya Mbak Susan. Dicari Pak Robert bilang. Pertanyaan saya, pernah nggak kalian itu kita membeli suatu jasa atau juga menggunakan suatu jasa, kalian pengen balik ke sana tapi karena ruangannya itu atau suasananya itu bagus? Kasih saya contoh coba. Saya posisinya kayak gini biar kesini mudah ngeliat ya, bukan berarti membelakangi kalian ya. Dia pula Pak Robin coba lihatnya ke sana gitu. Bukan karena ini biar mudah kayak gini karena nggak bisa gerak. Ada nggak jasa atau produk yang kalian itu aduh pengen balik lagi sana atau bolak-balik ke sana gitu? Pijat misalnya, pernah nggak bolak-balik karena lokasinya? Bukan gara-gara tukang pijatnya ya. kebanyakan itu makan ya. Tukang cukur. Kan? Tapi Amerika Tahu tukang cukur itu apa? Potong rambut. Pangkas? Iya sama. Sama. Karena kalau misalnya di Medan cukur itu ya cukur jenggot sama kumis. Kalau pangkas baru rambut. Pangkas rambut. Tapi kalau beberapa orang dibilangkan pangkas ya pangkas rumput. Nah, tuh makanya susah juga terlalu banyak ini ya kan. Makanya saya kemudian ngomong gitu kalau ada yang bingung, saya selalu buat kayak gini biar kalian juga nambah pembendaharaan katanya. Kita juga nggak miskomunikasi gitu kan. Saya bilang kan pangkas gitu. Pangkas rumput maksudnya gitu. Padahal maksudnya sama rambut. Gitu. Ada nggak contohnya lain? Misalnya kata Mas itu jasa, misalnya jasa di potong rambut. rekreasi biasa. Maksudnya Iya. sebuah tempat rekreasi. Kita selesaikan dulu ya Mbak. Oke. Masnya tadi jadi pengen balik ke sana karena suasananya gitu. Ya, di antaranya. Di antaranya gitu ya.
mungkin juga mbak tukang pangkasnya ya. Itu adalah kalau dibilang jasa itu adalah faktor orangnya. Kalau misalnya suasana itu physical evidence-nya. Nah, itu contohnya. Kalau ini Pak, SPBU gimana? Itu masuk nggak? SPBU itu lebih ke arah apa itu ya? Barang atau produk apa aja. Menurut saya itu bukan jasa, menurut saya itu produk karena ada sesuatu yang kita terima. Karena Produk dan jasa Pak, dua-duanya. dua-duanya tak sama kayak misalnya apa contohnya ya? Kayak restoran Yang itu kan produk sama jasa dua-duanya. iya, jadi itu tapi nggak ada dibilangkan itu produk apa jasa gitu kan. Iya, Tapi maksudnya itu adalah nggak bisa dibedain. kayak samar, nggak bisa kita bilang oh itu jasa, itu produk. Terus karena kan ada misal dari makanan itu mungkin kita bilangkan produknya, makanan karena kita itu bisa konsumsi. Tapi ada bilang juga itulah jasa. Karena itu bukan sesuatu yang bukan kayak ini yang bisa kita itu adalah sesuatu yang kita konsumsi gitu. Dan kalau deliverynya udah pasti itu jasa. Kan bisa kita pesan online kan. Selanjutnya ada belum nyampe tadi. Saya itu di Kongkon, tahu Kongkon kan? Oh nggak tahu ya. Oh mungkin saya aja. Kampus saya dekat situ. Jadi di situ ada tukang pangkas rambut itu dulu pernah saya bayar sampai 450 tuh. Potong rambut terus dicuci, habis itu dirapiin gitu ya, dijigar-jigar apa gitu. Saya balik lagi ke situ karena nyaman, kita bisa sambil pangkas bisa nonton. Itu 450 di kampus saya itu, dan itu pangkas itu cewek-cewek atau cowok-cowok juga cakep-cakep gitu maksudnya kan. Jadi anak-anak muda gitulah kebanyakan yang apain kita gitu, yang pangkas kita. Terus satu lagi di kampus bayarnya 100 doang. Tapi yang apa itu ama-ama itu loh. Ya, di sini kan ama-ama masih produktif kan. Mereka masih pakai crop, pakai make up, tapi udah megang cukur itu udah kapan ini kena bahu saya gitu. Tapi ya orang Taiwan kan memang udah pun senior gitu, masih tetap produktif kan. Mereka ya masih bagus juga. Rambut saya ini bagus nggak? Bagus. 100 cm loh. 100 cm, tapi maksudnya Tergantung orang. iya. Maksudnya tergantung orang yang nilai. Ya menurut Bapak sih bagus. Karena ketika saya pangkas juga di luar ya, sebagai contoh gitu. Mungkin kalau misalnya dari physical evidence-nya di luar lebih nyaman karena dikasih mau apa, mau ca atau teh atau apa gitu. Kalau di sana nggak ada apa-apa, terus dipotong dibersihin juga, kita ditidurin kan. Kalau yang di kampus itu nggak dibuat gini, dia ambil baskom dibersihin gitu. Itu beneran, itu udah contoh yang berbeda gitu. Udah disuruh satu kayak gini kan tidur, dia ambil baskom diisi air, ya udah. Paling airnya yang kadang-kadang kepanasan juga ya kan, nggak dia cek gitu. Itu maksudnya itu adalah dua physical, termasuk juga proses itu, karena proses gimana kita menikmati jasa itu mulai dari awal yang kita habis di-cut, dipotong rambutnya, terus dibersihin, posisi bersihinnya, alat bersihin, satu baskom satu pakai mesin itu kan, habis itu dikeringin, untung nggak dikipas-kipas bersihinnya. Itu dia sebagai contoh gitu. Selanjutnya ada vehicle evidence, adalah nilai tambah apabila berdiri sendiri. Ini adalah, jadi kita misalnya pangkas misalnya, ada yang sesuatu yang kita dapatkan, mungkin juga masalah style rambutnya, atau juga mungkin udah ditaruh gelnya biar udah langsung keras-keras gitu ya kan, nggak ini gitu. Selanjutnya adalah strategi harga. Harga itu penting nggak sih? Penting. Apa pentingnya bagi kalian? Satu orang. Mbak yang ini. Ya. Ya. Oh, Mbak ini pendiam. Catat dulu biar besok dia tanyain. Namanya siapa? Nama online-nya? Nama online-nya? Nama aslinya? Oh, mantap. Saya suka yang gini-gini. Hafalin sekali aja. Oke, Mbak Rika Fauzia. Apa pentingnya harga, Mbak? Jadi kita bisa tahu untuk berapa kita harus mengeluarkan uang. Pernah nggak beli sesuatu di atas Tapi kalau ada di bawah. uang kantong? Sampai pinjam, Mbak pinjam dulu dong, besok kebayar minggu depan. Enggak. Saya sih pernah ya. Saya sih pernah. Keseringan kata Mas Anda. Paling nunggu nanti Pak, waktu Nunggu nanti. Oh, tunggu dulu gajian gitu ya. Yang disuka tadi udah diambil orang ya kan. itu maksudnya itu juga misalnya ada hal yang wajar gitu. Ketika misalnya kemampuan keuangan kita
kurang menyanggupi terhadap jasa ataupun sesuatu yang kita inginkan atau produk tadi gitu kan. Misalnya beli iPhone gitu kan, oh lagi keluar hot-hotnya nih iPhone 7 nih, apa prestisnya kita itu punya iPhone sekarang, iPhone 7 dengan awal keluar dulu beda atau sama? Beda kan. Pas keluar dulu bisa upload di Facebook atau Twitter atau Instagram gitu kan, iPhone 7 nih gitu kan, sampai foto-foto di kaca biar nampak orang iPhone 7 gitu kan. Iya kan, biar orang tahu kita udah punya iPhone 7. Kalau sekarang biasa kan, oh ini bukan iPhone Mbak, jangan dilihat, ini Asus Mbak. Ya, Asus. Nah itu maksudnya, itu adalah kadang-kadang harga ini, walaupun harga itu bisa dibilang kan mahal, itu relatif. Bagi saya itu mahal mungkin karena saya mahasiswa, uangnya nggak banyak, semua serba mahal gitu. Bagi mbak-mbak mungkin karena banyak uang masuk tiap bulan, 1.000 itu mungkin nggak mahal, sebagai contoh gitu. Itulah dia masalah harga. Terus coba kasihkan saya contoh, kalian itu beli sesuatu atau menggunakan jasa itu murah baru mau pakai. Ada nggak jasa ataupun suatu barang yang kalian beli atau gunakan murah, asal harganya sedikit aja naik nggak mau pakai, atau nggak mau gunakan? Ada nggak? Atau nggak ada? Mahal baru mau? Bukankah itu apa ya, tergantung kebutuhan ya Pak ya? Oke, contoh. Misalnya laptop. Kalau kita kan sebagai mahasiswa, kita kan butuh laptop. Berapapun harga laptop, kalau kita membutuhkan ya kita pasti beli. Oke. Ini dari sektor barang. Sekarang dari jasa, ada nggak yang pernah? Makanya saya bilang tadi, harga itu relatif kan, Iya. Mahal itu relatif. Ada. Bentar ya, antrian. Terapi. Iya Mbak. Pengiriman barang kan ya? Pengiriman barang. Kita butuh barang mau dikirim ke seseorang, nggak ada pilihan lain. Seberapapun harganya pasti mau pakai. Enggak kan, kalau mahal kita nggak mau pakai. Kalau Iya, maksudnya kita itu murah baru apa? Itu kan berarti mahal pun harus gitu kan? Ada nggak yang? Iya, bisa jadi makanan mungkin ya, misalnya Cincuneca misalnya tiba-tiba nih kan misalnya Cincuneca berapa sih? 50 NT misalnya. Tiba-tiba bilangnya 100 misalnya, atau 60 aja, atau 55 gitu misalnya. Mungkin kita itu udahlah, yang di seberang Salanjana sana masih 50, padahal sini udah depan kita 55 nih. Energi kita ke sana berapa? Tapi karena baru 5 NT aja pun kita udah langsung ini kan. Iya. Kalau misalnya kita di sini 5 NT itu nggak berarti kan. Kalau kita di NT kan 2.000, di Indonesia mungkin 500 saja. Kalau di sini 500 misalnya di Indonesia. Mungkin walaupun cuma 500, satu di ujung sana, kita tetap jalan ke sana kan. Tapi kalau di Taiwan kalau cuma 1 NT, sama dia lah 2 NT gitu kan. Malas gitu. Dan beberapa istilah harga juga di sini untuk jasa. Ada istilahnya SPP untuk perguruan tinggi, atau di sini SPP ya sebutannya ya untuk kuliahan kan. Uang kuliah ya disebut ya, bukan SPP. Uang kuliah, ada yang nyebutkan uang kuliah atau SPP sama. Ada fee untuk konsultan, misalnya kalian ke dokter atau misalnya pakai jasa pengacara. Atau juga ada bank service charge, atau misalnya transfer uang ke Indonesia. Itu kan mbak-mbak itu nge-charge kalian semua kan? Saya juga di-charge sih. Tarif kalau misalnya menggunakan tol. Ada lagi nggak yang lain? Istilah lain yang di-charge atau apa gitu? Ada? Ada nggak? Bill. Mungkin untuk di restoran ya? Ada lagi nggak? Bill untuk restoran, betul. Ada lagi yang lain? Aduh, saya lapar banget ya. Ada lagi yang lain? ini kalau poin ya, maksudnya tuh kayak kita pakai yo-yo pasok. Bukan, istilahnya maksudnya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, udah disebutin semua berarti ya. Paling lupa. Dasar penentuan, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa kira-kira dasar penentuan harga? Dasar penentuan harga suatu jasa ataupun barang. Jarak. Biaya pembuatan, Itu dia. Transportasi. nilai. Sebenarnya secara umum itu
Yang disebut itu dengan nggak ada penghapus ya? Ini Bosan? Mbak, ini Mbak. Iya. Modal. Oh, oke, sip. Ya. Ada istilahnya itu kalau misalnya secara apa? Bukan rumusan apa? Pengetahuan secara umum gitu. Pernah dengar kata fixed cost? Pernah ada. Variable cost? Pernah tapi lupa. Pernah. Iya pernah. Harusnya ya. Iya. Karena ini udah semester berapa? Tiga. Udah. Itu juga mungkin waktu SMA juga udah pernah kita dengar. Jadi fixed cost udah. Ekonomi kalau dulu sosial pasti. Jadi fixed cost itu dan variable cost itu adalah biaya yang kita keluarkan tidak pun beroperasi ataupun berapapun operasinya itu tetap kita keluarkan. Misalnya kalau misalnya kita punya pegawai kerja atau nggak kerja dia harus digaji kan. Mau kita hari ini orderan pientang cuma 100, terus besok misalnya 1000, tetap aja gajinya sama kan. Maksudnya ada nggak ada yang ini kita harus bayar sama. Sewa bangunan. Atau juga bangunan, udah kalian sewa misalnya gedung ini misalnya 1 tahun, mau kalian cuma tidur di situ, mau kalian buatkan call, mau apa tari-tarian di sini semua, itu harus tetap harganya segitu. Plus disebut dengan variable cost. Itu adalah biaya yang kalian keluarkan per produksi satu jasa. Misalnya jasa salon misalnya. Untuk mengkrimbat satu orang itu kan butuh butuh sampo, butuh apa lagi, listrik, butuh apa. Oh itu udah termasuk ke fixed cost. Butuh sampo, butuh apa lagi? Vitaminnya. Itu sama nggak yang habis satu orang dengan 10 orang? Beda. Itu dia jawabannya. Itu adalah variable cost. Itulah biaya per satu unit atau per satu produksi jasa ya. Per satu jasa pengguna jasa. Jadi kita misalnya, tapi kan biaya listrik, biaya sapam, mau satu orang atau seorang yang datang ke situ, sapam tetap gajinya sama kan. Sapam itu harus dibayar segitu kan. Nggak mungkin lu bayarnya setengah 50% aja, yang datang kemarin ke salon kita cuman 2 orang gitu, nggak mungkin. Mereka itu nggak mau tahu mau berapa gitu. Itulah perbedaan fixed dan variable cost. Itulah secara umum. Tapi kenapa bisa harga itu tiba-tiba cabai misalnya? Ini kita lompat ke harga dulu ya biar mudah. Kenapa cabai itu bisa melambung tinggi, kadang-kadang bisa down? Cuaca, permintaan, ya nggak sih? Makin cuaca buruk dan permintaan semakin tinggi, barang tidak ada, harganya semakin turun atau naik? Naik. Udah pintar ya semua, ngapain kita terus kelasnya? Nah itu maksudnya. Jadi di sini juga disebutkan dari faktor internal dari dalam sendiri ya. Ada tujuan pemasaran. Setiap perusahaan itu kan pengen apa? Untung kan? Kalaupun misalnya kalau bisa itu 100% dari biaya yang dikeluarkan oleh fixed variable cost. Itu adalah kenapa harga menentukan harga itu. Terus selanjutnya apa lagi? Strategi bauran pemasaran, biaya. Terus metode penetapan harga. Terus juga faktor eksternalnya sifat pasar atau permintaan itu tadi ya, persaingan. Dan juga faktor lingkungan lainnya. Persaingan itu kira-kira mempengaruhi atau tidak? Kenapa? Karena jika satu barang yang sama dijual oleh orang banyak, tentu saja kesempatan kita atau peluang kita itu semakin kecil. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Karena persaingan itu mempengaruhi ketika barang banyak. Ketika barang banyak, Maka peluang kita untuk barang banyak dan juga sama. Maksudnya gimana ya? Maka peluang kita itu semakin kecil. Karena kan orang-orang itu bisa jadi membeli dari orang lain juga. Mbak dari posisi? Dari posisi penjual. Oke, good. Oh, itu udah paham. Jadi ketika misalnya satu kelas ini misalnya semua buka salon di TMS sana, dengan hanya saya dan Mbak ini yang buka salon, harganya kira-kira yang pas, posisi yang mana nih yang mahal? Situasi yang mana? Yang 2 orang. Karena orang udah berjibun di sana, udah antri kan untuk kita kan. Ngapain ketika misalnya orang sampai kayak cabai sekarang, ngapain mereka, bisa nggak petani itu jual misalnya sekarang cabai berapa sih? Contohnya. Anggaplah 100.000 per kilo. Bisa nggak petani jual 15.000 per kilo?
Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisa atau tidak bisa? Terus? Bisa. Bisa atau tidak? Jangan ragu. Bisa. Alasannya kenapa bisa? Tergantung Rugi lah. Itu kan punya permintaan. Nah kan itu punya sendiri. itu bisa aja, tapi kan ngapain mereka jual murah? Kalau bisa dijual mahal. Iya itu. Kalau bisa 1 juta per kilo dibuat. Iya. Ada yang beli. Kalau enggak, tapi kan situasi, makanya saya bilang kalau bisa, kan ternyata kenyataan nggak bisa. Bukan berarti mereka nggak bisa jual 5.000 per kilo. Kali-kali aja mereka mau bersedekah kan. Tapi kan 5.000 Pak sedekah. iya, jadi maksudnya kan karena mereka itu adalah perusahaan profit, mereka itu tidak, bukan berarti mereka akan menjual 5.000. Kalau misalnya mau udahlah membantu sesama 5.000 sekilo 5.000 sekilo. Tapi kan karena mereka ada perusahaan-perusahaan yang pengen yang profit, yang tujuan adalah menghasilkan laba setinggi-tingginya. Kenapa mereka selalu kalau misalnya Mbak ini jual 100.000, kalau bisa saya jual 100.000 5.000 gimana ya Mbak? 105.000 Wah, itu kan misalnya kalau bisa saya itu harga saya itu di atas rata-rata gitu. Itu dia. Itu tujuannya gitu. Karena perusahaan itu lebih cenderung pengen untung itu kalau bisa di atas daripada pesaingnya. Tapi harga produksinya itu kalau bisa di bawah dari harga pesaingnya. Itu sifat manusia ya. Pengen gajinya lebih tinggi dari teman, tapi lebih pengen sedikit kerjanya. Mantap. Aku yakin sih di kelas ini nggak gitu. Aku yakin juga dari muka-muka yang lain. Oh iya memang. Kalau bisa itu gajinya lebih sedikit. Enggak ya. Aku yakin sih dari muka-muka. Selanjutnya tujuan penentuan harga apa sih yang tujuannya? Kelangsungan hidup. Kenapa dikatakan kelangsungan hidup? Karena misalnya perusahaan itu kalau misalnya nggak ada profit, nggak bakal bisa berlangsung, kolaps tuh perusahaan, tutup, PHK semua apa. Karena biaya produksinya itu mungkin akan lebih tinggi daripada keuntungan yang dia ada. Makanya itu adalah salah satu pertimbangan ketika para pengusaha di bidang jasa ataupun barang gitu ya. Terus selanjutnya adalah ada juga prestis, dikatakan penentuan harga, menentukan posisi. Ada nggak menurut kalian itu pernah nggak nemu barang beda tempat tapi harganya itu beda? Ada atau tidak? Satu barang yang sama, beda bentuk. merek yang sama, kualitas yang sama di beda tempat tapi harganya beda. Ada. Banyak. Contoh sepatu di mana? Kalau beli di Indonesia Mas Andoko dari Taichung. Tuh. Harga tas misalnya di TMS dengan dekat One sana sama nggak? Sama. Beda maksudnya beda. Saya bilang kan pendapat saya sama dengan kalian. Sama gitu. Maksudnya ya beda ininya gitu. Itu juga karena prestis. Ketika misalnya orang tenteng HP misalnya gitu, walaupun sama-sama Asus misalnya atau iPhone gitu ya. Satu misalnya belinya di TMS, satu misalnya ini, satu misalnya di 101 gitu ya. HP baru nih gitu misalnya kan, tapi updateannya itu di 101. Agak sedikit beda ya kan dibanding ketika misalnya TMS. Teman-teman misalnya punya HP misalnya baru gitu, belinya misalnya di Sintia apa tempat Simenting. Mbak sering ke Simenting ya? Itu kan katanya tempat anak-anak muda kan, anak alay gitu. Tapi seru sih. Kalian sering ke Simenting juga kan? Itu di sana belum pernah. Jalan-jalan sana sekali. Simenting itu kalau di Jepang itu ada istilahnya Shibuya, mirip-mirip gitu juga. Jadi manusia berkumpul situlah sama. Dengan kayak gitu, manusia kayak gitu juga banyak juga jasa-jasa yang lain muncul. Mulai dari hiburan, barang-barang juga banyak juga. Pasar malam tapi gimana ya? Lebih dari pasar malam gitu loh. Di Indonesia nggak tahu apakah saya nggak pernah ke Jakarta, jadi pernah ke Jakarta tapi maksudnya nggak pernah. Mirip kayak Malioboro. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Persaingan, efektivitas permintaan. Semakin tinggi permintaan maka harga semakin tinggi. Semakin rendah permintaan semakin tinggi atau semakin rendah harga? Semakin rendah. permintaan maka harga semakin tinggi, semakin tinggi permintaan maka harga semakin rendah.
Bukan, kebalik Ya, berarti udah paham. Kalau udah tahu kebalik berarti udah tahu paham. Terus struktur harga, itu tadi ya. Yang fixed dan variable cost. Penetapan strategi harga. Jadi dikatakan di sini sebenarnya di bagian ini kebanyakan ngulang itu aja. Udah mau jam 5 loh. Pertimbangan dan penentuan harga. Dikatakan seberapa besar harga yang harus ditentukan, apa yang menjadi dasarnya. Ini adalah hal yang penting. Misalnya rumah makan gitu ya. 500 saja pun nanti naiknya itu bisa nggak berkurang peminatnya. Sama juga misalnya salon. Kenapa? Itu juga secara psikologis, makanya kenapa pernah nampak produk nggak? Harganya itu 999,99999. Pernah kan? Kalau itu harganya 1 juta, cuman diturunkan satu NT atau diturunkan 100 rupiah misalnya. 999.900 sama aja 1 juta. 100 juga nanti aduh nggak ada baliknya mbak gitu juga kan. 1 juta juga dipotong gitu. Kita juga nggak 100 nggak kita minta, kali 500 saja udahlah sumbangkan aja gitu kan. Ini gitu. Selanjutnya ada strategi dan taktik penentuan. Ini adalah cost plus pricing. Ini menentukan harga ditentukan dengan menaikkan sekian persen dari harga total biayanya. Jadi dalam menentukan harga itu kan harus di atas biaya produksi. Jadi biasanya harus di atas harga produksi. Jadi kenapa juga harus, kalau makanan biasanya itu pada umumnya itu 100% dari harga produksi. Jadi harga-harga makanan itu biasanya itu cuma setengah dari harga yang kalian itu. Bahkan ada yang ngangkat itu sekitar 150% dari harga normalnya. Jadi kalau misalnya kalian beli itu 500 NT, harganya itu sebenarnya cuman kalau kalian beli misalnya itu mungkin harganya itu cuman sekitar 200-an atau 180-an gitu lah, atau 200 sekian something lah. Itu dia. Terus ada juga guarantee price. Pernah nggak jadi kalau misalnya kita beli mahal, produknya juga bisa bagus gitu. Ada nggak harganya mahal tapi kualitasnya jelek? Hampir tidak ada ya. Iya. Harga menentukan. Iya, ada barang ada kualitas kata orang pasar kan. Nah itu. Ada nggak barang yang murah tapi kualitasnya bagus? Ada. Tapi kalau misalnya barang mahal tapi kualitasnya nggak bagus, jarang ya. Orang nggak beli kan. Nah, iya. Diskon pricing. Siapa yang suka diskon? Mas Andoko kan yang nggak suka tuh. Apa iya mas? Nggak suka kalau barang yang nggak diskon nggak ada ya. Nah, itu ya, ini normal ya. Biasanya manusia itu harga-harga diskon yang dicari ya kalau bisa yang sale gitu ya. Selanjutnya ada promosi dan edukasi. Ini masuk ke ini tadi yang tadi itu saya buatkan hanya 3, itu ada halaman 426, itu dibaca aja ya. Itu ada beberapa jenis-jenisnya. Itu yang umum aja kita temui di masyarakat aja. Kita masuk promosi dan edukasi. Wah, masih banyak. Promosi dan edukasi. Apa pentingnya promosi bagi suatu jasa? Lebih mudah untuk dikenal. Tahu apa itu endorse? Endorse. Sering denger ya kata-katanya. Oh, kelas sebelah tahu semua endorse. Apa itu endorse? Pengesahan, stempel pengesahan. Pengesahan. Kayak misalnya Ada lagi yang lain? membantu pemasaran. Pembantu. Maksudnya tuh apa ya? Betul. Biasanya artis gitu misalnya, oh ini loh HP ini bagus, ini loh produk ini bagus. Dan diposting di Instagramnya mereka atau sosial medianya mereka. Dan mereka itu menarik honor dari uang daripada yang itu charge-nya gitu. Kira-kira lebih mahal lebih mahal endorse atau kita sewa dia sebagai iklan? Itu alasannya kenapa orang endorse itu ini loh saya pakai ini, yang ngelihat itu juga cuman followersnya dia kan. Kalau misalnya iklan di TV atau misalnya di majalah yang nggak followersnya dia juga ngelihat kan. Itu kira-kira lebih efektif mana, yang endorse atau yang iklan di TV? Iklan.
Siapa yang bilangkan endorse, siapa yang bilangkan iklan? Yang bilang endorse siapa? Saya lihat iklan. Yang bilangkan iklan siapa? Saya. Kenapa? Tidak membatasi. Betul. Tapi bayarnya itu mahal, Mas. Yang penting kan dia Endorse itu tinggal beberapa itu kan bisa ke endorse, memang jarang yang barang-barang brand yang mewah ya. Biasanya barang-barang yang baru-baru ya menengah ke bawah, bahkan kelas-kelas bawah gitu. Yang masih ikan-ikan teri gitu. Bukan kelas kakap. Jadi biasanya itu kelas-kelas yang bawah itu, oh, ini Mas Handoko ada ini ayam penyet apa namanya, Mbak siapa? Ade. Ada Yuliana. Ade. Nama online-nya juga itu. Iya. Ade. Ade. Bener, bukan. Contohnya tadi apa saya sebut sebelum? Ayam penyet Yuliana, bukan Yuliana yang penyet ya. Ayam penyet ada Yuliana misalnya gitu kan. Terus Mas Handoko yang promosinya, oh ini loh enak, misalnya anggaplah selebritis gitu kan, atau misalnya orang-orang ada kan tahu selegram kan, selebritis Instagram gitu, enggak harus ya mereka artis gitu, yang penting baju-baju seksi udah banyak followersnya udah bisa lah itu jualan gitu ya. Jadi misalnya saya minta mbaknya minta Mas Handoko, oh ini nih enak nih apanya ayamnya, atau misalnya dipoto Mas Handokonya lagi makan gitu, atau misalnya pegang ayamnya atau itu gitu. Itu biayanya kan nggak terlalu mahal. Atau misalnya, oke Mas Handoko, saya cuma ngasihkan uang transport nih, tapi asal Mas Handoko datang ke sini makan gratis gitu misalnya gitu kan. Kalau misalnya dikontrak sama TV, emang bisa? Ya Mas kita nanti bayar makan siang, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itu kenapa juga gitu. Tapi misalnya adalah produk-produk yang masih ikan-ikan teri gitu. Jarang itu misalnya sekelas iPhone, oh endorse gitu kan, enggak kan? Enggak level nih itu gitu ya. Terus ini juga ada bauran komunikasi pemasaran, ada personal selling, ada mass selling, ada iklan, dan juga ada trade promotion, ada public relation, ada juga direct marketing. Tapi di sini juga di buku kita itu ada ditambahinya satu word of mouth. Itu di 436. Awalnya dari 433. Tapi ya pernah dengar word of mouth atau WOM? Ada ya, word of mouth. Pernah nggak kalian beli sesuatu produk itu atau juga menggunakan jasa itu ketika mendengar dari teman? Itu loh, Mbak siapa namanya? Mbak Fitra apa Pita? Mbak Fit. Supit. Iya, Supita nama aslinya. Supit. Oh itu Supit ya? Saya pikir udah berubah. Oh Supit ya. Misalnya Mbak Supit gitu. Itu loh. Belakangnya ada Supita, oh ya Supit. Mbak Supita misalnya gitu kan. Itu tuh saya kemarin nge-gym tuh di tempat nge-gymnya Pak Robert misalnya gitu kan. Yang instrukturnya itu masih muda-muda misalnya kan. Terus ganteng-ganteng, terus suasananya itu bagus, sirkulasi udaranya juga bagus gitu ya. Terus juga disediakan juga sauna selesai olahraga misalnya gitu. Yang lain juga, ya juga seenggaknya pengen nyoba gitu kan. Nah itu terpengaruh dari itu istilahnya word of mouth. Jadi gimana kita influence atau ngasih pengaruh ke orang dari mulut ke mulut. Kalian lebih suka terpengaruh atau lebih percaya iklan atau word of mouth? Dari mulut ke mulut atau iklan? Alasannya kenapa? Sudah ada yang membuktikan. Jadi kan Emang iklan nggak ada yang membuktikan? bukan nyata. Kan dia disuruh. Iya, mau usah marah-marah. Iya betul. Itu beberapa survei atau juga beberapa studi atau beberapa penelitian mengatakan bahwa itu adalah sangat efektif. Kenapa? Karena bahkan sekarang pernah lihat secara online nggak? Online gitu, misalnya ada suatu produk, jadi di bawah komen-komen itu banyak yang komen apa gitu. Oh produk ini bagus, kayak review ibaratnya review. Oh iya saya kemarin misal hotel misalnya gitu kan. Oh iya hotel ini bagus, murah, tapi lounge-nya terlalu kecil atau misalnya tempat tidurnya terlalu kecil gitu misalnya. Untuk orang Asia mungkin oke, tapi orang dari Western atau Barat nggak oke. Mungkin ukurannya terlalu kecil, kurang panjang gitu misalnya. Itu misalnya sebagai salah banyak review. Jadi secara online sekarang banyak orang yang sekarang yang secara online itu
banyak yang kurang apa namanya, nggak lagi terpengaruh karena kadang-kadang orangnya yang buat online itu, yang komen itu orang-orang dari perusahaannya. Jadi mereka sendiri yang komen. Jadi orang kan baca online. Kalian kan kalau kita nggak temen, mana saya tahu komentar kalian kan. Kita mungkin yang satu kelas ini aja, gimana tuh yang itu gymnya Pak Robert misalnya gitu kan. Yang tahunya kan cuma di kelas ini yang teman dengan kalian kan. Tapi kalau misalnya online, seluruh dunia ini bisa lihat. Nah itu dia. Jadi mereka itu bagaimana, makanya sekarang juga banyak juga orang nggak percaya lagi. Karena itu bisa dimainkan sama mesin kan, atau sama kita. Oh iya, saya bagus kemarin baru nyoba, padahal orang-orang marketer mereka yang nyobain gitu. Itu dia benar-benar dia. Penetrasi strategi promosi dan komunikasi jasa. Kayaknya udah kita mau diusir nih sebentar lagi. Ada strategi komunikasi jasa hotel ya, Sangla Indonesia ini salah contohnya doang, bisa nanti kita baca di buku. Dia menggunakan iklan, misalnya surat kabar, ada majalah, in-house, outdoor, spesial, ada juga penjualan perorangan. Dan juga di sini katakan ada juga eksternal ya, keluar perusahaan dan juga calling ke customer gitu. Ada juga internal karyawan. Jadi di sini katakan, jadi mereka juga nge-push karyawannya mereka itu untuk menjual produk itu. Tapi ada juga, pernah nggak yang ditelepon sama kredit card dari bank? Halo Mbak Sri, ini kita dari Bank Mandiri nih, contoh gitu ya. Dari Bank Mandiri ada ini untuk kredit card gitu. Mereka tuh nyari kadang-kadang kita nggak tahu dari mana sih dia dapat nomor HP kita gitu ya. Oh iya, sering di Taiwan. Sering. Ah itu. Saya sih nggak pernah. Saya calling, saya bilang kan jawab pencet tocongon gitu aja. Jadi mereka nggak naikin lagi. Kalau karena orang Taiwan kan nggak terlalu ini kan itu kan. Biasanya masuknya tuh ke telepon rumah. Telepon rumah. Telepon rumah. Iya. Ah itu. Dia sering kalau di Indonesia banyak itu yang telepon pribadi pun mereka telepon gitu loh. Ya, selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Penting nggak sih hubungan masyarakat? Penting. Apa pentingnya? Apa pentingnya hubungan masyarakat? Siapa sih yang menggunakan public relation atau hubungan masyarakat? Biasanya adalah perusahaan ya. 439. Biasanya itu adalah perusahaan kan. Misalnya perusahaan itu misalnya di Taiwan dulu ada ya masalah minyak apa itu ya dulu, yang roti itu loh, kue itu. Roti. Kue, ingat nggak? Oh, ini perusahaan yang dia itu terbuat dari minyak babi. Bukan minyak babi. Dia tuh minyak bekas yang dipakai lagi. Iya. Itu perusahaan apa ya? Ya, Tatung, itulah itu. Bukan tatung itu Satu lagi. rice cooker Taiwan. Enggak Pak, ada mirip. Iya memang ya, kayak tung itu juga memang namanya benar. Taitung itu. Pingtung daerah Pingtung sana. Ada namanya itu. Iya memang itu kayak ada tung itu juga memang. Jadi itu adalah makanan kayak misalnya kayak mooncake kalau nggak salah itu ya. Apa roti bulan itu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu-gitu dari produksi mereka. Jadi mereka itu menggunakan minyak. Kan hotel itu kan nggak pakai minyak itu 2 kali. Kan daripada dibuang kan, itu ditampung, terus kayak disaring gitu, digunakan balik. Itu kan nggak sehat. Itu dan itu terbongkar waktu itu. Makanya jadi bermasalah. Ya, kalau nggak salah sekarang perusahaan itu udah kolaps deh, nggak tahu. Kayaknya Apa produknya udah nggak boleh dijual di Taiwan lagi? iya, mereka ganti nama kalau nggak salah kata profesor saya dulu. Karena dilarang di ban secara nasional. Enggak, mereka tuh punya produknya tuh banyak, bukan cuma satu produk. Ada banyak sekali produk, terus beberapa produk itu ditarik dari pasaran, beberapa masih ada. Sampai sekarang masih ada, itu brandnya juga masih. Sama juga di sini contoh yang kedua adalah strategi Garuda Indonesia. Ini juga nanti bisa dibaca. Jadi masih ingat krisis di Indonesia tahun berapa? 98. Udah lahir? Ya sudah. Belum ya, Mbak? Krisis moneter itu kan Pak? Iya. Iya, itu maksudnya Pak, krisis Indonesia. Itu pada masa itu Garuda Indonesia itu udah drop karena penggunanya juga nggak ada dan orang juga terlalu apa ya. Jadi mereka itu membangkitkan itu dari yang awalnya itu udah minus, tapi kan negara harus support kan biar tetap eksis karena itu kan ibaratnya penerbangan nasional kan punya Indonesia gitu. Jadi mereka itu akhirnya kenapa bisa bangkit sekarang, Garuda Indonesia salah satu yang bonafit yang profitnya itu tinggi karena mereka tuh mulai
menjual, mempromosikan bahwa mereka itu adalah perusahaan yang nyaman, perusahaan yang safety. Nah, itu dia kena, ini salah satu bagaimana mereka menggunakan beberapa media untuk menunjukkan bahwa mereka itu menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka itu punya kualitas gitu, menggunakan beberapa media ini tadi. Menurut kalian Garuda Indonesia itu bagus atau enggak? Belum pernah pakai. Bagus kata ibu saya. Saya juga baru sekali sih. Bagus tapi soalnya kan belum pernah. Iya. Si Sarah juga enak sih. Ke Taiwan itu kan 5 jam ya dari Jakarta. Dari Bali, dari Surabaya. Dari Jakarta. Dari Surabaya ada. Oh mungkin ke Medan dulu belok. Baru belok ya. Dari Surabaya. Surabaya 6 jam ya. Saya dulu dari Jakarta pertama. Sekarang Garuda Indonesia nggak ada lagi di Taiwan. Dulu saya 2014 pertama kali itu ada. Itu di dalam itu kerjaan kita itu nonton movie, disediakan banyak movie, pakai headset, makan, bolak-balik, ditawari mau white wine atau red wine, mau minum apa. Pokoknya kalau bisa itu 10 jam aja yang nyampe Taiwan gitu. Tiba-tiba pulang kan, saya udah harganya saya bayar 4,5 juta. Ada harga, ada kualitas ya kan. Yang selanjutnya itu saya pulang pakai Jetstar. Cuman duduk ke Air Asia atau pakai apa itu namanya? Lion. Juga sama kan kayak Garuda. Iya, bukan Jetstar. Saya bilang Jetstar. Ya Jetstar. Yang masih Kalau Cina Air ya Indonesia doang. kelasnya tinggi juga, sama kayak Eva Air, Cathay, kelas. Itu naik Garuda agak takut Pak. Iya. Itu maksudnya. Jadi ketika misalnya saya duduk, udah walaupun misalnya naik Lion nih ya, dari Medan ke Jakarta itu 2 jam. Aduh, kapan nyampenya? Baru setengah jam di atas gitu. Kalau bisa pura-pura tidur biar tertidur, nggak tidur juga gitu. Pakai HP nggak bisa, dihidupin denger musik gitu. Tapi kalau misalnya Garuda kalau bisa 10 jam lagi, cepet banget sih nyampe gitu. Kerjaan kita cuma nonton sama kayak di kamar gitu. Dengar musik, nonton, makan gitu. Nggak terasa udah nyampe di Taiwan gitu kan. Selanjutnya adalah perantara pemasaran. Di sini juga ada konsumen yang mendatangi pemberi jasa. Contohnya adalah JNE. Ada lagi nggak yang lain? Yang mendatangi dia gitu. Ada JNE, pengiriman apa? Kantor pos. Apalagi yang kita itu yang datang ke tempatnya. Yang kita yang mendatangi dia. Ada lagi? Ada lagi? Rumah sakit benar. Terus pemberi jasa mendatangi konsumen. Tukang cuci, cleaning service ya. Terus pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Ini homestay, saya baru pulang dari Jepang. Saya dulu ini apa namanya? Mesen hotelnya itu bukan hotel, homestay. Mulai dari mesen sampai pergi lagi dari situ nggak pernah ketemu sekalipun. Dia kirim saya email, ya udah bayar online kan, habis itu nanti kamu ambil kuncinya, kamu masuk ruangan sekian, masuk ke situ, kuncinya saya letakkan di atas meja, nanti kalau kamu keluar, letakin lagi, masukkan ke mailbox yang tempat apa itu. Nah, udah. Sampai saya pulang nggak ketemu sama dia itu siapa. Nah, itu karena perkembangan teknologi juga ya. Selanjutnya ada berbagai opsi delivery, termasuk juga lokasi dan juga saluran. Biasanya kalian itu pakai delivery apa? Sekarang ada Gojek ya, Gojek delivery. Ada juga pakai agen ya di sini ya, pakai termasuk juga itu indeks ya. Kita bisa pakai jasa dia untuk ngirim-ngirim. Apalagi yang kalian pakai biasanya jasa pengiriman? Misalnya ngirim makanan, pos juga ya. Apalagi? Ya bisa itu ada delivery ya. Maksudnya ya perusahaan yang beda. Ada. Mungkin jasa-jasa yang lain atau juga mungkin kalau ngirim barang Indo ke indeks ya, perusahaan lain yang ini. Peran perantara yaitu implementasi yang intangible pada manajemen distribusi jasa bersifat ya kita tidak bisa lihat secara nyata, dan juga inspirability ini tidak bisa dipisah. Launch misalnya ketika kita mau minjem mau ke nyewa hotel, launch-nya itu ruang tunggunya itu atau juga misalnya tempat ngopi-ngopinya itu pasti bakal kita jadi pertimbangan gitu. Mungkin kita suka di situ karena launch-nya bagus. Oh iya, saya pengen lagi di hotel itu karena
tempat penginapan itu kalau pagi-pagi sambil ngopi bisa menghadap ke pantai misalnya gitu. Ya, jadi kita itu yang awalnya cuma pengen nginep, bukan berarti kamarnya itu yang kita nilai, tapi fasilitas lainnya gitu. Selanjutnya adalah elemen tambahan. Nah, ini yang kita bilang tadi, yang udah kita bahas tadi ya, ada people, ada proses, dan juga physical evidence. Itu misal orangnya ya, bagaimana mereka melayani kita, prosesnya ya. Kalau misalnya bagaimana di satu orangnya yang udah ada proses bagaimana mereka melayani kita, yang satu lagi adalah physical evidence-nya atau suasana di lingkungan tempat kita mendapatkan jasa itu gitu. Oke, selanjutnya sisi. Ada pertanyaan? By the way, maaf ya, tadi malam tidak bisa online karena saya saya itu sekretaris jenderalnya PPI Taiwan, dan kita bulan 3 ini ada pergantian, dan tadi malam itu ada PPG Thailand, ya PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya, kebetulan diamanahkan agak sedikit tinggi jabatan, jadi abis itu kemar rapat untuk penentuan juga ini gitu. Jadi saya itu udah terpecah-pecah sebenarnya. Makanya sebenarnya untung saya nggak terima kelas 3 dulu, tawaran lagi tambahan. Tapi saya bilang nggak sanggup lagi gitu. Makanya cuman ini aja yang saya 2, ini sama kelas yang satunya lagi yang ya mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ketemu hari Rabu ya? Berarti punya presentasinya diganti kapan? Hari Rabu. Hari Rabu berarti kelompok 2, ya. Diundur lagi. Gini, kalian itu kan punya kewajiban harusnya Rabu ini. PPT itu harus dikirim segera kelompok 3 dan 4. Jadi kapan nanti pengganti, karena oh my god, di mana apanya ya? Bentar, saya takut nanti ini mati dan rekaman tadi hilang. Bentar ya. Ini udah makan semua. Oh, ini ding. Mbak Pita, senang saya dibawa nggak? Bentar ya. Mbak, ini Asus ya? Ya, mau nyelamatin dulu ini sebentar. Oke. Belum terlalu, aduh. Bentar ya. Mas Ando kok bisa ambil makanan saya nggak? Laparkan sambil makan sambil. Oke, kita bahas sebentar ya. Gimana tadi ceritanya? Gak apa-apa, saya sambil makan ya. Udah mau tepar. Iya, nggak makan dari pagi. Gimana tadi ceritanya? Maaf ya sambil makan ya. Jadi hari Selasa mungkin Pak, boleh nggak Pak? Selasa kelas senior kalian. Selasa bukan maksudnya ngirimin itunya PPT-nya. Oh iya. Ngirimin hanya saya Kelompok 3 ya? Oh 3 nggak apa-apa, nanti setelah Rabu juga nggak apa-apa. Setelah Rabu juga apa-apa ya Pak? Iya. Setelah Rabu bukan berarti Rabu depannya, bukan. Iya Pak. Iya Pak. Rabu Sebelum deh. hari Minggu lah Pak ya. Sebelum hari Minggu. Ya deh, dua-duanya ya, 3 sama 4 diingetin ya. 3 sama 4 sebelum hari Minggu ya Pak. Sebelum hari Minggu ya. Oh makasih Pak. Iya nggak apa-apa. Tapi yang bagus loh ya. Insya Allah Pak. Iya, jangan ngesal. Seenggaknya Sudah selesai ya Pak? udah. Karena saya nggak libur jaga nenek. Oh iya. Mau pulang dan mau masak. Oke, sip. Makasih ya. Udah. Terima kasih ya Pak ya. Iya.